Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Boto-Boto, bersama Dokter Ulan. Jadi pinter. Kali ini Dokter Ulan akan membahas tentang gagal ginjal kronik, dimana langsung diambil dari sumbernya yaitu PPMIDAI. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulan channel atau Dokter Ulan, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pinter. Oke, kali ini gagal ginjal kronik adalah terjadi penurunan fungsi ginjal sehingga kadar kreatinin serum lebih dari 2 kali atau 3 kali normal untuk anak usia dan jenis kelamin sama, atau laju filtrasi glomerulus kurang dari 30 ml per menit per 1,73 meter persegi sekurang-kurangnya 3 bulan. Ingat ya, sekurang-kurangnya 3 bulan. Untuk gagal ginjal terminal kayak di atas, tapi 4 kali. Kalau tadi 2 kali 3 kali, ini 4 kali dan kurang dari 10 ml per menit per 1,73 meter persegi sekurang-kurangnya 3 bulan. Untuk esensi ginjal kronik ialah LFG antara 30-50 ml per menit per 1,73 meter persegi tok. Untuk anamnesis lewat penyakit ginjal dan saluran kemih, biasanya penyebab terbanyaknya yaitu glomerulonefritis dan infeksi saluran kemih. Untuk gejala gagal ginjal kronik, sakit kepala, lelah, letargi, gangguan pertumbuhan, anoreksia, muntah, polidipsi, poliuria, jumlah urin berkurang, dan edema. Untuk pemulihan fisik, biasanya kelainan gagalan multiorgan akibat sindrom uremik, terus kemudian pucat, lemah, gangguan kesadaran, tekanan darah tinggi, pernafasan cepat atau kusmaul, edem, dan pada keadaan lanjut bisa terjadi gangguan pertumbuhan atau stunting, gangguan perdarahan, gangguan neurologi, dan gangguan jantung. Untuk pemeriksaan penunjang, urea dan kreatinin serum meningkat, LFG dihitung rumus Quartz, nanti ada rumusnya ya. Kemudian urinalisis, proteinuri, leukositori, hematuri, dan isostenuri. Kemudian darah tepi, anemia normositik hipokromik, kemudian analisis gas darah, asidosis metabolik, dan anion K meningkat. Pemeriksaan elektronik bisa hipernatremi, hipokalemi, kemudian hiperkalemi, kemudian hipokalsemi, dan hiperfosfatemi. Untuk ronsen yaitu pemeriksaan jantung, edema paru, foto tangan untuk lihat usia tulang, dan foto tulang panjang untuk tanda osteodistrofi ginjal. Untuk SG ginjal mencari etiologi dan menyingkirkan diagnosis obstruksi saluran kemih. Untuk medikamentosa, koreksi asidosis, natrium bikarbonat 1-3 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian diuretik furosemid 1 mg per kilogram berat badan per hari 2 kali sehari, maksimal 10 mg per kilogram berat badan per hari. Mengatasi infeksi bila ada. Kemudian pemberian kalsium atau kalsium glukonat. Kemudian fosfat binders CaCO3 50 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian vitamin D aktif 0,25 mikrogram per hari. Kemudian bila memungkinkan, rekombinan human erythroprotein 50-150 mikrogram per kilogram badan per hari 3 kali seminggu hingga HB 10 gram per dl, dan rekombinan human growth hormone 0,125 mikrogram per kilogram berat badan per hari 3 kali seminggu hingga epifisis menutup. Kemudian terapi pengganti ginjal, kemudian dialisis peritoneal atau hemodialisis dilakukan bila terdapat keadaan darurat pada akutan kronik vena viral, kemudian gagal ginjal terminal, dan pasien yang sedang menunggu transplantasi. Indikasi absolut tindakan awal dialisis GGK yaitu hipertensi tidak terkendali, gagal jantung kongestif, neuropati perifer atau parestesia atau disfungsi motorik, kemudian osteodistrofi ginjal, di mana dilihat USG tulang panjangnya ada kalsifikasi tersebar dan deformitas tulang, kemudian depresi susum tulang itu ditandai dengan anemia berat, leukopeni, dan trombositopeni. Kemudian terapi suportif yaitu pemberian nutrisi yang adekuat, transfusi sel darah merah harus hati-hati dan hanya dilakukan bila HB kurang dari 6 gram per dl sebanyak 5-10 ml per kgbb. Untuk kemudian rujuk ke nefrologi anak bila LFV kurang dari 10 mm per menit per meter persegi atau tanda uremia berat yaitu penurunan kesadaran, perdarahan, dan gagal jantung. Untuk pemantauan, yang pertama terapi yaitu asupan nutrisi, keadaan umum, gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, hipertensi, dan pertumbuhan harus dilakukan. Dalam pemberian obat, dosis dan interval harus disesuaikan dengan derajat GGK. Gangguan tumbuh kembang dapat ditemukan akibat suatu penyakit. Untuk lampirannya menghitung rumus Quartz, ingat ya, rumus Quartz itu adalah FFG yang sama dengan K kali L per PKR, di mana K adalah suatu konstanta yang berhubungan dengan daya ekskresi kreatin per unit luas permukaan tubuh
di mana angka K juga berbeda pada usia anak. Jadi untuk neonatus sampai 1 tahun kayaknya konstantanya 0,45, 1 sampai 13 tahun 0,55, 13 sampai 21 tahun 0,7 pada laki-laki dan 0,57 pada perempuan. Kemudian dikali L yaitu panjang badan dalam cm per PKR atau creatinine serum. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.